Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata LK 2.3 terkait praktek coaching. Selamat pagi Bu JS. Selamat pagi Bu Ivana. Saya lihat dari tadi Bu kelihatan kayak ada masalah gitu Bu. Iya, ini ada masalah di kelas. Sepertinya saya kurang mampu untuk memotivasi murid. Saya belum tahu apa itu masalahnya sekali di rumah atau saya yang kurang memotivasi begitu. Karena ada siswa saya, dia nggak ini loh, waktu mengajar pun saya kasih motivasi, saya pancing dengan apapun dia tidak ini, dia nggak bersemangat. Bagaimana itu kira-kira? Berarti Ibu lagi kadut lah ini atas masalah Ibu ya Bu, terkait murid Ibu ya, pusing gitu ya Bu. Ya, walaupun sekian murid hanya satu yang seperti itu kan jadi apa juga kita sebagai guru kan nggak semua bisa terpancing, nggak semangat itu kita merasa bagaimana tidak puas begitu kalau ada misalnya satu murid yang seperti itu saja. Maunya semualah murid bisa bersemangat begitu. Jadi bisa kita mulai nanti percakapan kita kan Bu. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kira-kira nanti di dalam percakapan ini setelah itu apa kira-kira yang Ibu harapkan nanti Ibu dapatkan dari percakapan kita Bu? Saya berharap nanti mungkin ada masukan dari Ibu Ivana supaya murid itu bisa kembali bersemangat begitu mengikuti pelajaran. Ya Bu, kita juga harapkan sama-sama kan. Jadi pertama saya mau tanya dulu, lalu dari yang sudah Ibu lihat gitu kan perkembangan anak tersebut gitu, di pandangan Ibu kira-kira dari skala 1 sampai 10 Bu, dia sudah di keadaan berapa itu kekalutan Ibu terhadap anak tersebut Bu? Kalau kita buat skalanya ya, ini sudah di atas rata-rata itu sudah bisa dikatakan sampai skala 7 atau 8 gitu. Karena saya sudah berusaha dengan metode ini, dengan cara ini, dengan menguji dia, dengan pendekatan sudah saya lakukan, tetapi belum juga terpancing. Maksud saya harus dia itu harus semangat dulu, harus senang dulu supaya saya bisa memberikan pelajaran itu kepada dia supaya bisa malas. Berarti skala 7 sampai 8 itu sudah termasuk tinggi itu ya Bu. Iya. Jadi setelah percakapan kita ini gitu, setelah Ibu nanti melakukan tindakan gitu, kira-kira di bayangan Ibu gitu, di skala berapa nanti Ibu harapkan anak tersebut gitu Bu? Saya berharap walaupun tidak 100% ya, saya paling tidak itu di skala 3 lah. Paling tidak. Itu berarti idealnya menurut Ibu. Iya. Saya juga berharap nantinya setelah percakapan ini Ibu sudah boleh mendapatkan atau menemukan solusi yang terbaik untuk tindakan yang bisa dilakukan terhadap anak tersebut gitu. Lalu Bu, dari yang sudah Ibu lakukan tadi gitu, tadi Ibu sudah bilang Ibu sudah melakukan pendekatan, sudah memuji anak tersebut, sudah memotivasi gitu kan, tapi ternyata belum ada dampaknya gitu kan Bu, belum ada dampak yang terlihat signifikan lah terhadap anak tersebut gitu. Jadi dari hal tersebut gitu, setelah Ibu gali-gali lagi, Ibu lihat lagi perkembangan anak tersebut, keadaan anak tersebut gitu selama proses pembelajaran terjadi gitu, apa ada hal yang belum Ibu lakukan Bu gitu, atau ada yang Ibu rencanakan untuk Ibu lakukan ke depannya terhadap anak tersebut gitu yang belum Ibu lakukan? Iyalah, sebagai guru kita tidak mungkin malah. Saya akan selalu melakukan pendekatan dan seterusnya saya akan berusaha menghubungi orang tuanya. Dan kebetulan saya teliti orang tua tersebut adalah seorang petani. Mungkin entah kurang perhatian atau bagaimana di rumah berdampak ke sekolah. Saya belum menjumpai orang tuanya. Itulah rencana saya ke depan untuk bisa berkonsultasi dengan orang tuanya langsung untuk gimana supaya anak ini bisa nanti mengikuti pelajaran ini. Gitu rencana saya ke depan. Berarti rencana Ibu sudah punya gambaran rencana lah untuk berkonsultasi dengan orang tuanya gitu. Memang benar ya Bu, karena setiap kita guru kan nggak boleh bekerja sendiri gitu, nggak bisa. Pasti kita harus berkolaborasi juga dengan orang tua, kita harus menghubungi orang tuanya, bekerja sama gitu ya Bu.
karena kita juga tahu kan Bu, di sekolah kita hanya beberapa jam dengan anak tersebut gitu. Jadi jika hal tersebut gitu belum berdampak baik gitu, kira-kira apa lagi Bu yang menurut Ibu gitu bisa berdampak untuk anak tersebut? Apa yang bisa Ibu lakukan lagi sederhana, hal yang sederhana gitu? Kalau itu pun kurang berdampak, saya akan membuat ada waktu luang nanti untuk dia, gitu, seperti privat gitu. Jadi saya akan membuat waktu tersendiri untuk anak itu langkah selanjutnya nanti. Iya Bu. Kita juga sama-sama berharap apa yang Ibu rencanakan tadi Ibu sudah merencanakan bahwasanya Ibu akan menjumpai orang tuanya gitu kan, lalu Ibu akan melakukan privat jika memang itu belum berdampak yang besar gitu terhadap anak tersebut gitu kan. Lalu kita juga berharap bahwa itu nantinya akan berdampak gitu. Jadi setelah Ibu rencanakan, Ibu sudah rancangkan kira-kira tindakan yang sudah Ibu lakukan, kapan Bu kira-kira bisa Ibu mulai melakukan itu gitu? Ini kan kebetulan lagi masa-masa ujian kan, jadi mungkin di semester 2 ini saya akan fokus pada siswa tersebut. Saya juga berharap nantinya ketika Ibu sudah melakukan hal tersebut, Ibu bisa lagi berbagi dengan saya gitu, karena kan kadang pengalaman yang Ibu dapatkan dari tindakan yang sudah Ibu lakukan itu juga akan jadi pengalaman untuk saya juga ke depannya gitu. Saya harap Ibu juga bersedia menceritakan kira-kira gimana perkembangan anak tersebut gitu ya Bu. Iya Bu. Jadi kira-kira dari yang sudah kita ini kan tadi yang sudah kita bahas tadi gitu, apa harapan Ibu yang Ibu dapatkan tadi, apakah sudah Ibu dapatkan gitu solusi dari rencana atau masalah Ibu tadi? Ini kita lihatlah perkembangan ke depan nanti. Kita sudah punya rencana, kita berdoa supaya ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi Bu, setelah kita berbicara nih, kita tadi sudah dapatkan apa yang Ibu rencanakan. Bahkan menurut saya itu sudah menjadi solusi gitu untuk Ibu nantinya, untuk memperbaiki masalah Ibu gitu. Bagaimana perasaan Ibu Bu setelah kita melakukan percakapan ini? Ya, saya merasa senang. Ternyata bukan saya saja yang peduli terhadap murid, ternyata guru-guru di sekolah kita ini peduli dengan keadaan murid-murid kita. Maunya kita sebagai guru jangan hanya mengejar materi saja, kita harus melihat bagaimana semua keadaan murid kita. Kalau dia termenung, kita akan lakukan pendekatan. Mungkin ada masalah di rumah yang membuat dia seperti itu, begitu. Kita tidak boleh hanya menjadi pengajar saja, kita harus betul-betul menjadi guru bagi dia. Baiklah Bu, mungkin itu yang bisa kita bahas sampai saat ini. Dan saya harap Ibu tetap semangat, bisa melakukan apa yang sudah Ibu rencanakan untuk memperbaiki keadaan atau apa yang kurang dari murid-murid kita gitu ya Bu. Sama-sama kita bekerja sama. Jadi tetap semangat untuk Ibu. Mungkin sampai di sini percakapan kita. Terima kasih ya Bu. Terima kasih, sama-sama. Demikian praktik coaching yang sudah saya lakukan. Terima kasih.